Jadi kami dipercayakan sebenarnya untuk weddingnya, sebagian keperluan pernikahan. Mungkin bisa diceritakan nih, Parakes ini mendesain busana untuk Atta Halilintar kah? Atau ada Anang Hermansyah atau bagaimana Pak? Jadi kami dipercayakan sebenarnya untuk weddingnya, sebagian keperluan pernikahan Atta dan Aurel. Contohnya seperti bajunya Atta untuk pengajian dan siraman, dan keluarga inti Atta seperti Torik, Om, dan kakek. Terus untuk keluarga Aurel sendiri, kita dipercayakan untuk membuat untuk akadnya untuk Mas Anang, Azriel, dan Arsha. Berarti untuk Atta dan keluarga berapa baju? Untuk Mas Anang dan keluarga berapa baju? Buat keluarga Atta untuk yang acara yang akan datang ini 4, dan keluarganya Aurel 3. Berarti dari pengajian sampai resepsi nanti ya? Untuk ya betul. Berarti untuk pengajian Atta sendiri berapa busana? Untuk pengajian 1, pengajian dan siraman Atta 1. Pengajian dan siraman 1. Kalau untuk resepsi? Resepsi, nah itu akan datang sih. Tapi kelihatannya sih kami yang handle semuanya. Oke. Nah, dominan dengan warna apa Parakes untuk busananya? Untuk aku kasih info mengenai ceritanya ya. Sebenarnya ini ceritanya udah long way back. Atta ingin info sama kami bahwa Parakes untuk pengajian dan siraman aku pengen something luxurious tapi simple, stand out, dan dengan value yang tinggi pastinya, karena ini acara pentingnya Atta ya. Jadi kami juga pastikan bahannya tuh putih dengan rajutan benang emas yang sangat eksklusif, nanti bisa dilihat sendiri. Dan bahannya tuh apa yang membuat dia tuh agak membuat challenging ya, bahannya itu agak berat, dan itu memerlukan orang yang kuat ya, seperti Atta kan dia makanya akhir-akhir ini dia gym banget ya, supaya bisa enteng gitu pakai bajunya. Bahan beratnya ini seberapa berat sih Parakes? Ya lumayan berat buat baju laki-laki sih. Kalau dibandingin sama baju perempuan pastinya ya nggak seberat perempuan lah. Cuman buat laki-laki lumayan sih. Karena kita laki-laki kan biasanya pakai yang agak enteng. Cuman karena request dengan benang emas ini yang membuat dia sangat eksklusif. Untuk Aurel sendiri, desainnya seperti apa? Kita hanya laki-laki. Oh, laki-laki. Iya, khusus laki-laki. Ya. Parakes, tadi kan dominan dengan warna putih luxurious ya. Itu berupa jas kah atau apa Pak? Berupa jas dengan nuansa yang sebenarnya kayak a twist between jas and base cup ya, di tengah-tengah ya. Jadi membuat dia yang tradisional luxurious, jadi tradisional mewah lah kalau dibilang. Tradisional mewah. Iya. Nah, untuk keluarga Atta sendiri sama kah? Jadi dengan bahan yang kita gunakan buat Atta, kami mengambil small element dari bahan tersebut dan kita menaruh sedikit demi sedikit di pakaian yang keluarga intinya. Nah, untuk Mas Anang dan keluarga itu bagaimana Pak? Mas Anang dan keluarga buat akad ya, kita akan padankan sama gaunnya Bunda Ashanti dan gaunnya Aurel untuk membuat satu keluarga nanti di atas pelaminan juga rapih dengan satu color tone. Tapi tidak ada miskom nih nantinya, maksudnya dalam konteks apakah Parakes sudah berkomunikasi dengan desainnya Ashanti Aurel gitu kah atau seperti apa? Jadi kami dapat info sih bahannya dengan warna apa dan lain-lain, dan kita juga sudah handle keluarga Bunda Ashanti dan Mas Anang dan keluarga Atta udah lumayan lama. Jadi kalau namanya miskom sih saya rasa enggak ya. Karena udah dipercayakan juga dari dulu dan mereka juga sangat nyaman udah diurusin sama kita, jadi pastinya udah aman lah, tenang. Tapi tetap dominan dengan warna putih juga akad nanti? Buat akad kayaknya enggak ya, soalnya ini yang untuk putih ini dominan untuk siraman dan pengajian. Buat akad nanti surprise lah warnanya. Tapi nggak bisa dikasih bocoran gitu apa warna dominannya? Pastinya warna-warna yang anggun ya, warna-warna anggun yang something colorful lah. Kamu juga tahu pasti bajunya akan seperti yang busana yang dirancang oleh Kak Anca sebelumnya kan warnanya warna terang juga seperti ungu. Satu set semuanya ungu itu juga keren banget ya. Tapi yang ini something different lah, pasti bakal keren. Nah, ini sorry bicara nominal budgetnya. Ya. Di atas ratusan juta? Untuk budget saya juga bingung, karena biasanya tuh kalau budget nominal tuh didapatkan dari harga produknya berapa. Cuman produk untuk baju yang dibuatkan untuk Atta itu tidak ada harganya, karena
kita belum pernah buat itu sebelumnya. Jadi saya sebagai desainer juga bingung dengan karya tersebut, dengan waktu yang diberikan, itu dihargakan berapa ya? Itu masih tanda tanya. Aku sampai sekarang juga belum ada tamu yang bisa request seheboh itu sih sebenarnya, dengan sedetail itu gitu. Tapi dengan ya pasti Pak Rakes punya bayangan dong nih anggaran berapakah itu gitu. Pastinya something special ya, karena itu Atta lah. Nggak mungkin kita kasih yang santai, kita harus benar-benar yang serius, yang lebih daripada yang lain lah. Sejak kapan sih Atta meminta kepada Pak Rakes untuk busana itu? Sebenarnya untuk baju ya dia sudah info sama kami untuk preparasi dari beberapa lama sebelum. Even pada saat komunikasi mengenai desain untuk majalah Forbes ya, Atta ada keperluan jas. Nah pada saat itu Atta sudah sempat info sih, Kes, kamu siap-siap, bentar lagi mau wedding, siapinlah tenaganya. Di bulan apa itu Pak Rakes? Bulan apa ya? Terakhir udah beberapa bulan sebelum sih dia udah info. Oh, berarti tidak dadakan ya Pak? Oh tidak. Karena sebelumnya ada desainer yang dimintanya dadakan gitu Pak. Enggak, kita udah diinfo siap-siap udah lama. Cuman untuk konsep memang ya bukan dadakan sih. Ya wajar-wajarnya lah berapa lama sebelum kok. Itu prosesnya berapa lama gitu membuat Pengerjaannya Pak? Untuk jas Atta sendiri, pakaian Atta sendiri 3 minggu loh. 3 minggu dengan kerja non-stop, setiap hari kerja Senin sampai Jumat kita buat, karena bahan putih itu dengan rajutan benang emasnya susah sekali untuk dibuat. Berarti untuk jas sendiri sih sudah dikirim ke Atta langsung? Udah, sudah dikirim ke Atta, dan kami juga fitting last minute karena badannya Atta kan juga suka naik turun ya. Kami maunya perfect sesuai badannya yang pas di acara gitu. Oke, Pak Rakes, makasih Pak Rakes.